Selamat pagi Oma dan Opa. Pagi. Shalom. Shalom. Kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan di hari ini, Kamis 11 Maret 2021, sebagai upaya kita untuk tetap memelihara perjumpaan kita dengan Tuhan sebagai orang percaya. Sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, Oma dan Opa, mari kita tundukkan kepala. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 103. Kita akan pujikan bait pertama dan bait yang kedua, Oma dan Opa. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan kata-kata seterusnya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus. Ketika pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan sungguh nyata dan sungguh indah kami alami. Sehingga pagi ini kami bukan hanya dapat bangun dengan kehidupan dan kesehatan yang baru usai kami beristirahat sepanjang malam tadi, namun kami juga diberikan kesempatan untuk dapat mencari Tuhan melalui perjumpaan-perjumpaan yang kami lakukan sebagai umat yang percaya. Terlebih sebagai kaum lanjut usia, kami bersyukur kepadamu ketika pagi ini kesempatan perjumpaan itu Tuhan berikan. Bahkan melalui pujian yang baru saja kami naikkan, Engkau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami supaya kami mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika kami yang ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus dapat mencari Engkau, dan kami percaya juga saudara-saudara seiman kami tengah mencari Engkau dari tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Maka baik kami yang ada di rumah Tuhan mempersiapkan seluruh upaya bakti dan perjumpaan ini, Tuhan sertai. Pun juga saudara-saudara kami yang ambil bagian dari rumah masing-masing, Tuhan pimpin dan sertai, supaya apa yang dilakukan bersama-sama boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini kami juga bersama-sama hendak kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan, karena kami yakin di tengah-tengah upaya kami untuk mencari Tuhan dalam perjumpaan-perjumpaan yang ada, sesungguhnya Tuhan datang melawat kami dan menjumpai kami juga melalui kebenaran sabdanya. Biarlah kiranya oleh kebenaran sabda-Mu kami dituntun untuk kemudian kami hidup seperti yang Tuhan inginkan. Untuk kemudian kami hidup dengan terus mengandalkan Tuhan dan mendengarkan kebenaran serta pengajaran sabda-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkatilah kami selaku kaum usia lanjut, supaya apa yang kami dengar dapat menguatkan kami, menghiburkan kami,
memberi kami harapan untuk dapat terus melangkah berjalan dengan Tuhan dan penuh kesetiaan. Ini doa kami Bapa, kami bawa dan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Saya akan membacakan bagian ini untuk Oma dan Opa, baik yang ada di rumah Tuhan ataupun yang ada di rumah masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Jalan yang Menuju Hidup. Sabda Tuhan disampaikan kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan sebuah kisah sederhana yang dialami oleh seorang perempuan bernama Sheila Thompson. Sheila Thompson usianya ketika tulisan itu dibuat kurang lebih 104 tahun. Dan Oma Sheila Thompson ini biasa pergi ke gereja bersama dengan teman-teman sebayanya. Ketika dia harus pergi ke gereja, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dia biasa nyetir sendiri. Karena kesehatannya yang baik, kesehatannya yang luar biasa prima, maka dia biasa pergi ke gereja untuk beribadah itu menyetir sendiri. Berapa orang yang bisa ikut di kendaraannya, dia ajak bersama-sama pergi ke gereja. Memasuki usia 101 tahun, Sheila Thompson harus memperpanjang SIM-nya. Dia berpikir saat itu semoga polisi masih memberikan izin kepadanya supaya dia bisa mengemudi, supaya dia bisa tetap ke gereja bawa kendaraan sendiri. Karena jika tidak, dia berpikir saat itu, Oma Sheila Thompson berpikir, jika SIM-nya tidak diizinkan keluar atau tidak diberikan lagi keluar karena usianya sudah 101 tahun saat itu, dia bingung harus naik apa dia ke gereja. Apa yang bisa dia lakukan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sementara selama ini Oma Sheila Thompson merasa bahwa dengan dia ke gereja ada sukacita, ada damai sejahtera ketika dia bisa berjumpa dengan orang-orang seusianya, dengan rekan-rekan sebayanya, bahkan bisa berangkat sama-sama. Dia merasakan terbayang jika Pak polisi tidak mengizinkan SIM-nya keluar. Tapi puji Tuhan, SIM-nya keluar dan dia masih diizinkan untuk bisa menyetir. Karena itu tulisan ketika saya sampaikan ini dibuat saat Oma Sheila Thompson berusia 104 tahun. Semangatnya untuk tetap mencari Tuhan
meyakinkan dirinya untuk menyampaikan kepada polisi agar Pak Polisi bisa mengeluarkan surat izin mengemudi kepadanya, sekalipun usianya sudah memasuki 100 tahun. Memang Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mungkin jarang ya di kita di Indonesia orang hingga usia 100 tahun masih bisa nyetir. Jarang sekali. Oma Sheila Thompson memang lahir di salah satu negara bagian di Inggris, besar di sana, bertumbuh di sana sebagai seorang yang taat dan percaya kepada Tuhan, dan dia melakukan itu semampu dan sebisa dia. Selagi dia bisa melakukannya, dia mencoba untuk mencari Tuhan dengan segala upaya dan usaha, karena dia sadar betul mencari Tuhan itu bisa memberikan sukacita. Mencari Tuhan itu bisa memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Inilah yang juga digambarkan oleh Nabi Amos. Nabi Amos menggambarkan sebuah perjalanan hidup umat Tuhan yang begitu dilihat jika kita membaca sepintas bagian ini. Oma dan Opa yang Tuhan kasih, umat Tuhan di zaman Amos itu adalah umat Tuhan yang kelihatannya begitu agamawi. Nilai-nilai keagamaannya begitu luar biasa dipraktekkan. Hidup beragamanya betul-betul ditunjukkan dengan senantiasa datang kepada Tuhan, membawa persembahan, menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dalam tanda petik. Kenapa saya pakai tanda petik? Karena dalam bagian yang kita baca di ayat yang kelima dikatakan oleh Nabi Amos, janganlah kamu mencari Betel. Hidup keagamaan mereka dibawa ke Betel. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh ke Betel? Ada apa di sana? Kok tidak boleh? Mereka pergi ke Betel, mereka tidak boleh pergi ke Gilgal. Ada apa di sana? Padahal nilai keagamaan mereka terlihat begitu baik dengan praktek-praktek ibadah dan persembahan-persembahan korban yang selalu diberikan. Kita tahu Oma dan Opa, Betel itu diambil dari kata Betel dalam bahasa Ibrani. Betel itu punya arti rumah Allah. Nama yang diberikan oleh Yakub pada satu tempat di mana saat itu Yakub mengalami mimpi bergumul dengan Allah, dan dia menamai tempat itu Betel. Betel, rumah Allah, di waktu itu adalah tempat di mana umat Tuhan Israel memuji Tuhan. Betel saat itu adalah tempat di mana umat Tuhan menunjukkan nilai-nilai keagamaan dan penghormatannya kepada Allah dalam praktek ibadah. Karena itu Nabi Amos mengakui praktek keagamaan umat Israel saat itu luar biasa baik. Pergi ke Betel untuk mempersembahkan korban, untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika kerajaan Israel terpecah, ada Israel Utara, ada Israel Selatan, ada Yerusalem, ada Samaria, maka fungsi Betel berubah. Di zaman Raja Yerobeam, Betel digeser fungsinya oleh Raja Yerobeam. Dengan mendirikan patung lembu emas di dalamnya, umat Tuhan diajak untuk menyembah berhala di zaman Yerobeam. Karena itu, sadar bahwa umat Tuhan saat itu sudah dibawa bergeser oleh Raja Yerobeam. Maka Nabi Amos mengingatkan supaya mereka jangan lagi pergi ke sana, supaya mereka jangan lagi pergi ke Betel, karena Betel sudah tidak lagi seperti dulu. Umat Tuhan dibatasi untuk tidak pergi ke Yerusalem. Umat Tuhan dibatasi untuk tidak lagi pergi untuk menyembah Allah mereka, tetapi diajak oleh Raja Yerobeam untuk pergi ke Betel dan menyembah berhala. Amos mengingatkan, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dua kalimat yang dipakai di ayat 4 dan di ayat yang ke-6. Apa yang dimaksudkan Nabi Amos bahwa umat Tuhan harus mencari Tuhan? Apa yang dimaksudkan Nabi Amos bahwa dengan mencari Tuhan maka kamu akan hidup? Apakah ia orang yang tidak mencari Tuhan,
orang yang tidak beribadah, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak menyembah Tuhan seperti kita, mereka mati? Kan tidak ya. Mereka tetap hidup, sama seperti kita hidup. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Nabi Amos, carilah Tuhan maka kamu akan hidup? Oma dan opa yang Tuhan kasihi, mencari Tuhan berarti menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dikatakan itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Menyembah Tuhan akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Nabi Amos menegaskan bahwa dengan mencari Tuhan kamu akan hidup. Hidup yang dimaksudkan Nabi Amos, Oma dan Opa, bukan sekedar tidak mati. Hidup yang dimaksudkan Nabi Amos, Oma dan Opa, bukan sekedar bisa menarik nafas, bukan sekedar menghirup udara baru. Tapi hidup yang dimaksudkan oleh Nabi Amos, Oma dan Opa, itu punya kesinambungan untuk masa depan. Ada nilai lebih di balik kata hidup. Ada nilai lebih di balik kata yang disampaikan oleh Nabi Amos, dengan mencari Tuhan, kamu akan hidup. Saya percaya Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, seperti cerita Oma Sheila Thompson tadi. Ketika dia selalu mencari Tuhan dalam hidupnya sampai usia lanjut, toh dia bukan hanya diberikan kehidupan, tetapi ketenangan untuk tetap bisa beribadah. Dengan keluarnya surat izin mengemudi di usia Oma Sheila 101 tahun, itu menjadi sukacita. Dan itulah hidup buat Oma Sheila Thompson. Dia masih bisa ke gereja di usia 101 tahun dengan nyetir mobil sendiri. Dia masih bisa merasakan sukacita dengan teman-temannya saat pergi ke gereja berkendaraan bersama. Buat saya itu adalah hidup. Hidup bukan sekedar menarik nafas. Berkat yang didapatkan sekalipun bukan berupa berkat jasmani, sekalipun bukan berupa berkat materi, bagi saya itu adalah nilai kehidupan. Sama dengan kita. Apa yang disampaikan Nabi Amos dengan kata hidup, maka itu bukan sekedar tidak mati sekali lagi. Tapi hidup yang dimaksudkan Nabi Amos adalah ketika kita selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya kita pasti akan diberikan apa yang kita inginkan. Kalau kita merindukan ketenangan, merindukan kedamaian, kita percaya mencari Tuhan pasti akan memberikan kita kedamaian itu sendiri. Walaupun mungkin bentuknya setiap orang bisa berbeda, Oma dan Opa. Wujudnya setiap orang bisa tidak sama, Oma dan Opa. Tapi kita percaya ketika kita mau mencari Tuhan, ada sukacita, ada ketenangan, ada rasa nyaman ketika orang selalu mencari Tuhan. Bahkan mungkin, kenapa saya pakai kata mungkin? Mungkin ketika kita makan tidak dengan apa-apa saja, kalau itu dilandasi dengan keyakinan bahwa ada berkat Tuhan di dalamnya, pasti itu akan membawa sukacita buat kita. Ketimbang kita makan dengan melimpah, dengan mewah, tetapi gigi kita tidak kuat untuk menggigitnya. Yang ada bukan senang, yang ada bukan tenang, yang ada kita takut, ini gigi saya copot enggak ya kalau makan ini, gigi saya lepas enggak ya kalau makan ini. Itulah dia, Oma dan Opa. Kesenangan, kedamaian, kesukacitaan itu adalah bagian dari nilai kehidupan yang Tuhan mau hadirkan kepada orang-orang yang mencari Dia. Ada berkat Tuhan di balik upaya kita mencari Dia. Ada sukacita di balik kita mencari Dia. Ada damai sejahtera di balik upaya kita untuk mencari Tuhan. Sama seperti Oma Sheila Thompson yang merasakan itu ketika dia betul-betul mencari Tuhan. Begitu juga dengan kita, Minggu Prapaskah yang ketiga ini, di mana kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Kita diingatkan kembali, Oma dan Opa, untuk tidak berhenti mencari Tuhan. Sekalipun secara jasmani, secara fisik mungkin kemampuan kita sudah terbatas, kekuatan kita sudah tidak sama seperti dulu, mungkin juga kesehatan kita sudah tidak seprima dulu. Tapi jangan itu menjadi alasan kita untuk berhenti mencari Tuhan. Mencari Tuhan tidak harus selalu di gereja. Mencari Tuhan tidak harus selalu di ruang yang sama dengan orang lain.
Tapi mencari Tuhan bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan usia kita. Di rumah, mengawali hari kita berdoa, membaca firman Tuhan. Mengakhiri perjalanan hari itu kita berdoa, kita mengingat kembali kasih dan penyertaan Tuhan, lalu kita tutup hari itu dengan kita kembali membaca firman Tuhan. Saya percaya, saya yakin Tuhan pasti bukan hanya akan menyertai, Tuhan pasti bukan hanya akan memelihara, tapi Tuhan juga pasti akan menepati janjinya untuk selalu memberikan yang terbaik pada kita. Oleh karena itu, pujian yang nanti akan menghantar kita saat kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan ingin mengajak kepada kita, mari kita pakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sadar ketika Allah memberikan kita waktu dan kesempatan, maka Allah mau, Tuhan mau waktu itu dipakai untuk mencari Dia dan bukan mencari yang lain. Sebab ketika kita mencari yang lain, mencari materi berlimpah, mencari kebahagiaan menurut ukuran duniawi, kita bisa menjumpai dan mendapatkannya, tapi itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau kita mencari Tuhan, maka sekalipun perjumpaan dengan materi itu tak sebanyak yang mungkin orang dapatkan, karena di dalam ada bukti cinta kasih Tuhan, ada bukti pemeliharaan, ada bukti nyata dari buah perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan pasti akan jauh lebih memberikan kesukacitaan kepada kita. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita terus mencari Tuhan sepanjang kita diberikan kesempatan untuk mencari Dia. Karena ada saat Tuhan tidak dapat kita jumpai. Selamat mencari Tuhan dalam minggu-minggu Prapaskah ini, karena Tuhan berkenan untuk dijumpai. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan sambil kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Dan sementara kita menghimpun persembahan, pelengkap Kidung Jemaat 153. Bait yang pertama saja kita akan nyanyikan bersama-sama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, dan kata-kata seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, persembahan yang kami himpun tidaklah sebanyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Namun dengan syukur dan sukacita, kami bawa persembahan ini untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung pelayanan gerejamu, khususnya melalui Komisi Usia Lanjut. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan telah limpahkan. Ajar kami untuk dapat terus menjadi saluran berkat, sekalipun usia kami tak lagi muda. Kami yakin, kami percaya bahwa di usia seperti sekarang ini pun kami dapat tetap menjadi berkat. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Kami belajar dari kehidupan umat Tuhan bahwa praktek keagamaan kami haruslah praktek keagamaan yang benar, yang diarahkan benar-benar untuk mencari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhan dapat kami jumpai bukan hanya di satu tempat tertentu, tapi di berbagai tempat. Kami percaya kami bisa berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan di rumah Tuhan yang kudus, dalam kebersamaan dengan anggota keluarga,
bahkan dalam kesendirian kami, ketika kami mengarahkan semua itu hanya kepada Tuhan, kami percaya itu juga adalah upaya-upaya kami untuk dapat terus mencari Tuhan, termasuk di dalamnya. Ketika kami juga dapat menghayati dan melakukan nilai-nilai pengajaran yang dituliskan dan disaksikan dalam Alkitab, kami percaya itu adalah bukti dari upaya kami untuk terus mencari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Karena dengan kami mencari Tuhan, kami beroleh kehidupan. Dengan kami mencari Tuhan, kami beroleh pengharapan. Dengan mencari Tuhan, ada damai, ada sukacita, ada berkat yang juga Tuhan sediakan. Mampukan kami untuk mencari Tuhan dengan setia. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami kaum usia indah, kaum usia lanjut yang tengah sakit. Tuhan pulihkan dan berkati mereka. Mereka yang dalam pergumulan bersama dengan anak, mantu, dan cucu, Tuhan kuatkan mereka juga. Bahkan bila ada di antara kami sesama kaum usia lanjut yang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan kami berdoa, tuntunlah saudara-saudara kami ini dalam ungkapan syukur untuk terus juga menyuarakan suara sukacita mereka kepada Tuhan. Di tengah situasi yang masih penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan oleh karena penyebaran virus corona, Tuhan berkati kami untuk dapat memelihara diri kami dengan baik, dengan terus bergantung kepada Tuhan, dengan terus mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati upaya-upaya yang dilakukan bangsa kami Tuhan, supaya upaya-upaya itu pada akhirnya juga berbuah indah, mendatangkan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon ampun jika dalam bakti kami pagi ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ada ucapan kami, ada tutur kata kami yang tidak menyenangkan Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah di perjumpaan yang akan datang kami semakin lebih baik. Sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami di jalan supaya kami juga dapat sampai di rumah dengan selamat. Berkati apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini. Dan jika Tuhan pandang itu baik, maka kami percaya, kami yakin Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebaikan. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita menutup bakti kita pada pagi ini. Saya mengajak kita membuka Kidung Jemaat 407. Kidung Jemaat 407 kita akan nyanyikan lagu ini, bait yang pertama dan bait yang keempat saja, Oma dan Opa. Kidung Jemaat 407 bait pertama dan bait yang keempat. Tuhan Kau gembala kami, dan seterusnya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami
bait 4. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita arahkan hati untuk bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, Oma dan Opa. Tuhan memberkati kita untuk dapat terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.